Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para siswa dan siswi SMP Negeri 1 Cikarang Utara. Selamat, kalian telah diterima untuk bersekolah di SMP Negeri 1 Cikarang Utara. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Ina Yatus Soleha SPDI. Ibu biasa dipanggil dengan Ibu Ina. Di SMP Negeri 1 Cikarang Utara ini, Ibu mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan baca tulis Al-Quran. Di sini, Ibu akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini sangat penting untuk kalian tanamkan pada diri kalian, karena kalian adalah sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, karakter sangat penting untuk diri kalian. Tolong kalian perhatikan, kalian simak apa yang akan dibahas, karena nanti di akhir akan ada pertanyaan dari Ibu. Berikut penjelasan dan pemaparan tentang pendidikan karakter. Terdapat beberapa faktor yang mendorong kita harus menanamkan pendidikan karakter, yaitu karena adanya krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Salah satunya yaitu adalah kekerasan pada anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian yang dilakukan oleh para remaja, kebiasaan menyontek, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Ini semua harus kalian hindari karena akan membuat diri kalian terjerumus kepada hal-hal yang negatif atau tidak baik untuk diri kalian. Selanjutnya, pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Jadi, pendidikan karakter di sini adalah sebuah tindakan yang mendidik untuk generasi selanjutnya seperti kalian. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Jadi, tujuan dari pendidikan karakter adalah untuk diri kalian sendiri sebagai individu agar dapat menyempurnakan dan dapat melatih kemampuan diri kalian agar secara terus-menerus kalian dapat menuju ke arah hidup yang lebih baik lagi. Kehidupan kalian akan lebih baik lagi. Selanjutnya, pengertian pendidikan karakter menurut para ahli. Yang pertama, pendidikan karakter menurut Liskona. Yang kedua, pendidikan karakter menurut Suyanto. Yang ketiga, pendidikan karakter menurut Kertajaya. Dan yang keempat, pendidikan karakter menurut Kamus Psikologi. Untuk yang pertama, yaitu pendidikan karakter menurut Thomas Liskona,
bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Jadi, di sini maksudnya adalah bahwa pendidikan karakter itu adalah usaha untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang baik itu seperti apa. Selanjutnya, pendidikan karakter menurut Suyanto. Karakter di sini yaitu sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Jadi, bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, merupakan makhluk sosial yang dapat yang membutuhkan bantuan orang lain untuk dapat bekerja sama baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Jadi kita membutuhkan bantuan orang lain agar kita dapat bekerja sama. Selanjutnya, pendidikan karakter menurut Kertajaya. Karakter di sini adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Berarti karakter di sini adalah sebagai pendorong, sebagai mesin yang dapat mengendalikan diri kita, bagaimana kita bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu yang baik. Selanjutnya, pendidikan karakter menurut Kamus Psikologi. Menurut Kamus Psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif, tetap. Jadi, di sini bahwa karakter ini yaitu membuat seseorang dapat bertindak, berkata, jujur kepada orang lain. Sehingga sifat kejujuran tersebut menjadi karakter untuk dirinya sendiri. Menjadi sifat pada dirinya sendiri, pada diri kalian sendiri. Ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Dari ke-18 butir nilai-nilai pendidikan karakter ini harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing, pada diri kalian masing-masing, agar kalian hidup lebih baik lagi. Selanjutnya, terdapat beberapa metode penerapan pendidikan karakter. Yang pertama, metode keteladanan. Metode keteladanan di sini berarti kalian harus meneladani seseorang. Contoh, misal, ketika kalian berada di sekolah, yang menjadi teladan kalian adalah guru kalian. Ketika kalian berada di rumah, yang menjadi teladan kalian adalah orang tua kalian. Metode keteladanan. Yang kedua, metode pembiasaan. Seorang yang kita teladani contohnya adalah orang tua.
ketika orang tua rajin beribadah, itu menjadi teladan kita bahwa kita juga harus rajin beribadah tepat pada waktunya. Oleh karena itu, kita harus membiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kita rajin beribadah tepat pada waktunya dan rajin belajar dan bekerja di rumah. Selanjutnya, metode pujian dan hukuman. Metode pujian, ketika kita meneladani orang tua kita karena rajin beribadah, rajin bekerja di rumah, melakukan pekerjaan rumah, maka kita lakukan dengan pembiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka orang tua akan memuji kita, orang tua akan senang kepada kita. Sebaliknya, metode hukuman, jika kita malas dalam melakukan pembiasaan, maka orang tua akan marah dan maka kita akan mendapatkan hukuman dari orang tua kita atau bahkan dari guru kita ketika kita berada di sekolah. Selanjutnya, salah satu tujuan pendidikan yaitu pembentukan karakter. Atau pembentukan karakter itu adalah merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Jadi di sini tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk terbentuknya karakter pada peserta didik, sehingga peserta didik dapat berkembang potensinya dalam kecerdasannya, dalam kepribadiannya, dan dalam akhlak mulianya menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur, yaitu yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Nilai luhurnya yang pertama karakter cinta Tuhan, berarti kita akan lebih cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tadi Ibu bilang, jika kita rajin beribadah tepat pada waktunya, maka timbullah rasa cinta kita kepada Tuhan. Ketika kita cinta kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan cinta kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga cinta kepada kita, dan timbullah rasa cinta kita kepada segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Karakter akan memunculkan rasa kemandirian dan tanggung jawab pada diri kita. Yang ketiga, kejujuran, amanah, dan diplomatis. Maka dalam karakter yang terdapat pada diri kita akan timbul kejujuran dan amanah. Yang keempat, hormat dan santun. Dengan menanamkan pendidikan karakter pada diri kita, maka timbullah rasa hormat kita, rasa santun kita kepada orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua, atau bahkan orang yang lebih muda dari kita. Jadi tidak hanya kepada yang lebih tua, tetapi juga yang lebih muda. Karena apa? Berarti kita nanti akan menjadi contoh kepada orang yang lebih muda dari kita. Yang kelima, dermawan, suka tolong menolong, dan gotong royong atau kerjasama. Dengan menanamkan pendidikan karakter pada diri kita, maka timbullah rasa tolong menolong, gotong royong, atau rasa empati kita kepada sesama umat manusia, atau bahkan juga kepada makhluk hidup lainnya. Yang keenam, percaya diri dan pekerja keras. Maka timbullah rasa percaya diri dan juga rasa pekerja keras pada diri kita. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Dengan ditanamkan pendidikan karakter pada diri kita, maka akan timbullah pada diri kita rasa rendah hati, dan semakin hari kita akan semakin baik lagi. Dan yang terakhir, kesembilan, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kita harus menanamkan karakter toleransi terhadap umat manusia, toleransi terhadap umat beragama. Dan ketika kita menimbulkan
Ketika kita menanamkan sikap toleransi, maka akan timbullah kedamaian dan kesatuan. Selanjutnya, terdapat salah satu dampak pendidikan karakter. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan motivasi. Dengan kita menanamkan pendidikan karakter, maka akan meningkatkan motivasi kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Lalu, maka akan timbullah rasa percaya diri kepada kita. Contoh tadi, jika kita meladani orang tua yang rajin beribadah, yang rajin melakukan pekerjaan di rumah, lalu kita lakukan dengan pembiasaan, maka kita akan mendapatkan pujian, akan meningkatkan motivasi pada diri kita, akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi kepada diri kita atau diri kalian. Dan yang ketiga yaitu dapat mengontrol emosi. Dengan pendidikan karakter dapat mengontrol emosi kalian, dapat mengendalikan emosi kalian. Kalian dapat memilih mana tindakan, ucapan kalian yang baik dan mana tindakan dan ucapan kalian yang buruk. Dengan pendidikan karakter, kita akan memilih tindakan, ucapan, respon yang lebih baik karena kita ini adalah generasi penerus bangsa. Agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Selanjutnya, terdapat pertanyaan yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian jawab di buku tulis kalian masing-masing. Lalu, kalian foto, kalian kirim ke grup WA kelas kalian masing-masing sebagai bukti bahwa kalian telah mengerjakan pertanyaan atau tugas dari ibu. Berikut ini adalah pertanyaan dari ibu yang harus kalian kerjakan. Nomor 1, berikan pendapat kalian tentang pendidikan karakter. Nomor 2, apa pandangan kalian terhadap pendidikan karakter menurut ahli Suyanto? Dan yang nomor 3, apakah amanah yang terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 mengenai pendidikan karakter? Kalian harus mengerjakan dengan teliti, kalian pahami pertanyaan, kalian kerjakan sesuai dengan bahasa kalian masing-masing. Sekian materi atau materi yang Ibu sampaikan atau pembahasan yang Ibu sampaikan. Ibu harap dapat bermanfaat, dapat kalian tanamkan. Ingat bahwa kalian harus rajin-rajin beribadah agar kalian lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita juga dicintai oleh Tuhan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.